Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Lalu Lintas. Kembali bertemu dengan saya Ibtu Yulisiana dalam acara Talk with Satlantas, podcastnya Sobat Lalu Lintas. Dan seperti biasanya sebelum kami mulai, kami biasa untuk membagikan sebuah pantun buat Sobat Lantas. Naik motor milik Pak Dahlan, pergi ke pasar membeli nanas. Agar selamat sampai tujuan, selalu patuhi lalu lintas. Dan pada episode kali ini kami sudah mengundang dua orang narasumber luar biasa dan beliau sudah ada di hadapan saya. Yang pertama adalah Bapak Muji Pangestu SHMH. Beliau adalah Kepala UPT Perhubungan Tumpang, Dinas Perhubungan Kabupaten Malang. Selamat pagi Pak Muji. Selamat pagi. Sehat Pak hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat. Terima kasih banyak atas kehadirannya menghadiri undangan kami di podcast ini ya Pak ya. Siap Bu Yulis. Ini pertama kali ya Pak Muji ya? Pertama kali. Baik, terima kasih Bapak. Dan bintang tamu kami yang kedua adalah Bapak Sugeng Husairi Anwar SE. Beliau adalah Kepala Pasar Tumpang. Selamat pagi Pak Sugeng. Selamat pagi. Selamat pagi. Sehat juga Pak Sugeng ya? Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Batiknya bagus hari ini Pak. Yang dipakai. Baik, Pak Sugeng maupun Pak Muji, hari ini kita mau membahas tentang kegiatan yang kemarin kita laksanakan ya Pak ya, hari Minggu ya Pak ya, tanggal 3 Juli ya. Jadi kemarin kita melaksanakan, biar Sobat Lantas juga tahu, tanggal 3 kemarin hari Minggu kita melaksanakan kegiatan Sinau bareng Lantas Malang, di mana kegiatan tersebut merupakan bentuk kegiatan sosialisasi, himbauan, juga edukasi kepada masyarakat yang dibungkus dalam kegiatan hiburan begitu ya Pak ya. Kita mulai dari jam 6 pagi itu senam dulu ya Pak ya. Senam dulu yang diikuti oleh masyarakat sekitar, kemudian ada beberapa pertunjukan kesenian budaya, ada angklung di sana ya Pak ya. Kemudian juga ada penampilan polisi cilik, dan yang tidak kalah seru adalah bagi door prize Pak kemarin, luar biasa. Dan lokasinya ada di Pasar Tumpang, sekaligus Terminal Tumpang ya Pak ya. Saya ingin dengar dari Pak Muji dulu, kesan yang diterima masyarakat atas kegiatan kemarin seperti apa Pak Muji? Iya, gini, sebelumnya kami ucapkan Dirgahayu Hari Bayangkara yang ke-76. Terima kasih. Semoga Polri tetap jaya. Amin. Bravo Polri, dan ke depan semakin dicintai masyarakat. Amin, amin. Terima kasih Pak. Tentang kegiatan yang ada di Terminal Wisata Tumpang dan di lingkungan Pasar Tumpang, kami selaku instansi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Malang menyampaikan apresiasi yang luar biasa kepada jajaran Lantas Polres Kabupaten Malang, di mana kegiatan tersebut merupakan inovasi yang luar biasa. Dalam pendekatan kepada masyarakat, ada suatu hiburan, ada pocil, ada senam, dan meningkatkan kebudayaan masyarakat yang ada di wilayah. Ini masyarakat mengapresiasi hal tersebut karena masyarakat akan mengetahui bagaimana tertib berlalu lintas. Betul. Dampaknya keselamatan dalam pengendara kendaraan bermotor, termasuk pengguna jalan, itu akan secara langsung dipahami dan dimengerti karena merupakan edukasi, inovasi dari jajaran Polres Kabupaten Malang yang luar biasa. Nggak monoton ya Pak ya, kita menyelipkan himbauan edukasi tapi dengan packaging yang berbeda begitu ya Pak Muji. Iya, betul. Siap. Saya pengen ke Pak Sugeng. Yang pertama saya ucapkan terima kasih Pak Sugeng, kemarin kami sudah diperkenankan menempati lokasi Pasar Tumpangnya, luar biasa memang, lokasinya juga cukup luas, bersih ya Pak ya. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana respon dari masyarakat pasar itu sendiri Pak dengan kegiatan yang kami lakukan kemarin? Terima kasih Mbak. Alhamdulillah kegiatan kemarin itu pertama kali Pak memeriahkan hari ulang tahun Bayangkara dilaksanakan di pasar pertama kali. Ini baru pertama kali dilaksanakan di Pasar Tumpang. Alhamdulillah masyarakat pedagang di Pasar Tumpang menyambut itu dengan antusias. Apalagi di situ ada gerai vaksin, betul, ada samsat keliling. Betul.
ada hiburan, pedagang sangat senang sekali. Sama terima kasih kepada kita, kepada Polres Malang, ada hiburan, ada door prize. Alhamdulillah pedagang menyambut dengan baik, dengan antusias. Karena gini, pedagang itu kalau contoh kemarin kalau ada samsat keliling, pedagang itu biasanya enggan untuk meninggalkan lapaknya. Karena dengan adanya samsat mereka senang. Karena didatengin. Betul. Akhirnya diberikan kemudahan gitu ya. Diberikan kemudahan. Alhamdulillah itu nanti harapan kita ke depan. Itu kegiatan-kegiatan seperti itu bisa dilaksanakan lagi di Pasar Tumpang. Nggak hanya Hari Bayangkara aja kali ya, Pak? Nggak hanya Hari Bayangkara. Apalagi kalau dari Samsat Satlantas Polres Malang ini ada SIM keliling. SIM keliling. Rame dong Pak ya. Rame kita. Betul. Pedagang sangat-sangat mengharapkan itu Mbak. Juga saya mengucapkan dirgahayu kepada Polri Hari Bayangkara yang ke-76 dengan memeriahkan di Pasar Tumpang. Alhamdulillah berjalan sukses, lancar. Alhamdulillah. Terima kasih. Tapi dari kegiatan kemarin, sisipan-sisipan himbauan yang kami sampaikan, masuk nggak Pak kira-kira, ngena nggak ke masyarakat? Alhamdulillah mengena sekali kepada masyarakat, khususnya masyarakat pedagang Pasar Tumpang. Karena apa? Dengan ada kemarin dikasih helm, mereka akhirnya tahu, ternyata pakai sepeda motor itu harus pakai helm. Betul. Harus bawa SIM, suratan. Nah, itu informasi yang sangat penting bagi pedagang. Alhamdulillah pedagang juga menyambut gitu. Apalagi diarahkan juga kalau ke pasar tempat parkirnya sebelah sini. Supaya lebih tertib gitu ya Pak ya. Alhamdulillah Mbak itu bisa berjalan dengan baik. Kira-kira kalau di tempat pasar lain juga bisa dilakukan nggak Pak seperti Tumpang? Ya, kita harus lihat lokasi juga kali ya. Alhamdulillah di Pasar Tumpang ya itu tadi lokasinya luas, halamannya luas sehingga melaksanakan kegiatan-kegiatan seperti itu bisa berjalan dengan baik. Dengan sukses dan lancar. Alhamdulillah. Pak Muji, saya pengen tanya kira-kira kegiatan seperti ini penting tidak sih Pak dilakukan gitu, apalagi lokasinya penempatannya juga di tempat-tempat kerumunan massa atau mungkin pasar tradisional. Kita tahu bahwa mungkin pasar tradisional kan sekarang sudah kurang diminati ya. Mohon maaf ya Pak Sugeng ya, gitu karena memang zaman sekarang kan orang lebih memilih yang simple, yang lebih mudah. Itu tantangan lah menurut saya buat pasar ya ke depannya kan begitu. Menurut Pak Muji penting nggak sih kita melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu edukasi tapi penempatannya di lokasi pasar? Amat penting sekali bagi kami bahwa kegiatan yang dilakukan dari Polres Malang dalam melakukan kegiatan seperti kemarin di hari Minggu itu banyak manfaatnya bagi masyarakat Tumpang, bagi pedagang pasar, bagi pengguna terminal Tumpang, baik itu kepada angkutan umum, ada jukir, ada pedagang, ada pembeli. Bermanfaat sekali karena di sana langsung terbuka informasi secara langsung bagi petugas Polres Malang dapat memberikan edukasi secara langsung. Itu dapat ditangkap dan mudah dicerna sehingga juga mudah diimplementasikan oleh masyarakat yang mendengar himbauan sosialisasi dari Polres Malang. Dalam artian inputnya dan implementasikan dalam berkendara berlalu lintas, di mana di sana ada pembagian helm. Secara otomatis helmnya yang baru akan dipakai untuk berkendara kendaraan roda 2 bersama keluarga. Betul. Itu secara langsung. Terus secara tidak langsung masyarakat akan menyampaikan kepada keluarganya, kepada anaknya, kepada istrinya, kepada bapaknya, Pak, kalau berkendara kendaraan bermotor, pakailah helm. Ini saya helm dari Polres Malang dapat hadiah, ya digawe lah Pak. Nah, seperti itu. Jadi langsung efeknya langsung
diimplementasikan oleh masyarakat. Yang kedua, tepat sekali, pembelajaran tertib berlalu lintas itu pada anak usia dini, karena di sana ada pocil. Betul, ada Ya, bocil. ini inovasi yang luar biasa dalam memberikan sosialisasi kepada adik-adik si usia dini untuk diberi pendidikan kelalu lintasan, sehingga ilmu yang diberikan oleh kelalu lintasan oleh Polres langsung menancap kepada anak di usia dini, sehingga anak di usia dini itu juga akan mengingatkan kepada bapaknya, Pak, lek sepeda motoran mbok gawe helm Pak, seperti itu. Kalau bapaknya mengendarai kendaraan roda 4, Pak, sabuk pengamannya dipakai, karena ilmu di usia dini itu langsung pasti disampaikan kepada keluarganya oleh anaknya, sehingga anak nuturi bapaknya, itu bapaknya akan manut, ibunya akan manut. Lebih efektif kayaknya Pak ya kalau anak-anaknya. Ini luar biasa dari memberikan ilmu kepada anak di usia dini. Nah, itu. Terus di sana juga ada paguyuban senam. Itu di Tumpang itu paguyuban senam itu juga sering berkomunikasi, sering berlatih setiap minggunya. Di situ juga sesuatu yang tepat sekali, memberikan edukasi kepada suatu kelompok-kelompok tertentu, baik itu kelompok budaya, kelompok senam, kelompok masyarakat yang lain. Itu juga akan semakin mudah bagi petugas untuk memberikan sosialisasi tentang tujuan-tujuan kelalu lintasan. Betul. Ya. Okay. Karena tugas kita juga sejalan ya Pak ya. Siap. Kita mengurusi lalu lintas ya Pak ya. Menjadi tanggung jawab kita bersama. Dan salah satunya bentuk sinergitas. Betul. Bentuk sinergitas yang dibangun oleh Lantas Kabupaten Malang, Polres Kabupaten Malang itu bersinergi betul, baik dengan jajaran samping, termasuk yang luar biasa bersinergi dengan pasar. Iya. Ini juga satu-satunya suatu kegiatan yang melibatkan dari baik itu pedagang dengan dinas pasar, dalam hal ini kepala pasar Tumpang, sinergitasnya itu luar biasa, baik dengan dinas pasar, terus dengan TNI, dengan Polri, terus dengan masyarakat, dengan dinas perhubungan, luar biasa. Baik, siap. Ya. Pak Sugeng, kita tahu bahwa Tumpang merupakan salah satu wilayah yang jalurnya dilalui oleh wisatawan yang menuju ke Bromo ya Pak ya. Apalagi saat ini musim liburan, luar biasa ya Pak ya, jumlah wisatawan yang ke Bromo gitu. Jadi tentunya sayang jika kita melewatkan kesempatan seperti ini. Kita harus punya daya tarik gitu untuk bisa menjadi magnet bagi wisatawan berkunjung khususnya ke Pasar Tumpang nih Pak gitu kan. Mungkin kegiatan kemarin kita sempat mengangkat kesenian tradisional, ada angklung di sana gitu. Mungkin apa yang juga dilakukan di Pasar Tumpang sendiri Pak? Paling nggak ada upaya untuk menarik lah sebagai magnet wisatawan, ayo mampir dong ke Pasar Tumpang begitu. Apa sih ya Pak yang mungkin bisa dijual di Pasar Tumpang? Gini Pak, Bu ya Mbak. Enggak apa-apa Pak. Gini, alhamdulillah di Tumpang itu pasarnya tepat di pinggir jalan. Itu betul. Arah ke Bromo. Betul. Jangan sampai saya berpikir bahwa pasar hanya cuma sebagai penonton. Betul. Penonton apa? Penonton keramaian orang berwisata ke Bromo. Cuma dilewati ya Pak ya? Tapi tidak ada bisa menikmati uang dari para pariwisata. Sayang sekali. Nah, sayang sekali. Untuk itu makanya kami sebagai kepala pasar kemarin punya pemikiran, punya inovasi, mau bikin image dulu. Image di Pasar Tumpang apa sekiranya barang sekecil apapun lah. Contoh
kemarin ada mendol tumpang. Mungkin teman-teman kalau nggak tahu mendol tuh makanan Mendol khas Malang. Khas Malang. Tempe apa ya, Tempe. olahan dari Tapi, tempe. nggih, lain itu dari mendol-mendol biasanya. Nah, itu coba kita angkat nanti. Tapi mendolnya enak nggak Pak? Wow, luar biasa. Sayang saya belum coba kemarin Pak. Iya, nanti kapan-kapan kalau ke pasar Tumpang saya Saya cari Pak Sugeng dulu nih ya. Oke, nanti saya belikan itu. Oh, enak mendolnya, apalagi mendol pakai nasi hangat. Waduh, mantap. Oke. Tapi ini pengen kita gini. Kita bikin image dulu, bikin branding dulu. Nggak usah mahal, ya itu 5.000 itu dapat mendol satu bungkus. Oke, dengan harga yang cukup terjangkau ya Pak ya. Terjangkau. Nah, itu kalau orang mau berwisata ke Bromo. Naik jeep dingin-dingin kan Bromo berangkatnya jam 12 malam. Betul. Naik jam Saya 12 sudah malam. bayangin ke Bromo dingin bawa nasi hangat sama mendol Pak. Nggak usah pakai nasi hangat, Pak. Terus, Mendolnya aja. oke. Dicemil gitu. Luar biasa. Mantap itu untuk menghangatkan badan. Karena apa? Mendolnya itu hangat. Terus ada pedes-pedesnya sedikit. Oke. Nah, itu saya mantap. Nah, itu kita angkat itu biar apa? Nanti saya berpikir seperti ini. Orang kalau sudah mengenal sedikit itu, pulang dari sana pasti nanti dia bercerita kepada apa? Temannya, kepada saudara-saudaranya bahwa mampiro ke pasar Tumpang kalau ke Bromo beli mendol. Promosi lewat testimoni ceritanya nih Pak. Promosi dari testimoni. Tapi itu mau apa ya? Timbul dengan sendirinya. Nggak usah kita suruh untuk testimoni pasti. Nah, itu. Yang kedua, kita tuh pengen mengembangkan kuliner. Di situ kan halaman pasar tuh luas. Betul. Malam kita bikin ya kayak kafe lah, ala-ala kafe. Oke, kafe-kafe sederhana gitu ya Pak ya. Sederhana yang agak kekinian sedikit. Itu pasti nanti bisa mengangkat pasar Tumpang. Harapan kita seperti itu ke depannya. Biar sebenarnya kita punya inovasi itu sudah 2 tahun kemarin. Cuman karena pandemi ada pandemi ya. Terus Bromo ditutup, akhirnya terpending dulu. Keinginan itu juga terpending. Mungkin mudah-mudahan ini COVID sudah mereda, pariwisata Bromo sudah dibuka, nanti coba kita kemarin kita sudah coba memasang lampu-lampu. Oh, di pasar itu ya Pak ya? Di pasar, ala-ala kafe. Gitu. Itu coba kita awali dari situ. Udah dipasang-pasang ya Pak? Sudah dipasang. Nanti kita undang pedagang yang mau jualan malam, asalkan satu malam bisa buat jualan, tapi paginya harus bersih. Harus bersih. Karena apa? Itu adalah tempat untuk parkir pembeli pada waktu siang hari. Tapi kalau malam buat parkirnya kendaraan yang mau naik ke Bromo? Enggak, bisa. Kalau malam itu kosong parkiran sepeda itu kosong. Nanti kalau parkiran jeep berada di depan, di terminal, di terminal pariwisata, pengunjungnya pastilah. Orang kalau turun dari bis itu yang dicari kamar mandi, yang kedua kopi, itu pasti. Nah, iya betul. Kita mau nangkap itu, ngambil peluangnya di sana ya Pak ya. Biar apa? Biar pedagang kita tuh dia hanya menikmati rame nih Bromo, tapi juga menikmati uangnya pariwisata ini, para wisata ini. Nah, nanti dari situ, berawal dari situ, nanti bisa kita kembangkan lagi contoh kaos yang brandingnya Malang lah ya gitu. Malang kita jual di situ, itu bisa mudah-mudahan nanti bisa berkembang nanti ya Pak ya. Baik pasarnya, baik pariwisatanya. Saya juga pengen mengangkat bahwa di pasar Tumpang itu jadi pasar pariwisata. Selain pasar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari juga bisa kita kembangkan nanti. Karena potensinya besar. Potensinya besar, Pak, betul. Orang melintasnya lewat sana. Apalagi Bromo ini sudah jadi internasional lagi. Betul. Nggak cuman pariwisata bukan destinasi lokal lagi mereka Pak ya, udah internasional. Saya pengen
jangan Bromonya aja yang bisa terangkat, tapi pasar tumpangnya ini bisa namanya terangkat sedikit lah, Pak. Itu mungkin harapan kita nanti ke depannya. Nggih. Keinginan saya di situ. Ya mudah-mudahan segera bisa diwujudkan ya Pak ya. Amin. Itu. Apalagi juga kuliner juga cukup menjanjikan Kuliner gitu. juga menjanjikan. Nggih. Zaman sekarang apa tuh, banyak anak-anak muda itu yang nongkrong ngopi yang bisa, selain kita segmennya ke pariwisata juga anak-anak muda Betul. bisa kegiatan seperti itu. Berarti kalau begitu bisa bukanya sampai tengah malam dong ya Pak? Bisa tengah malam nanti. Iya. Biasanya ya bisa nanti komunitas apa parkir di depan terminal, orangnya ngopi di pasar itu. Betul. Jaraknya bisa. juga dari Pasar Tumpang ke Bromo tidak terlalu jauh Tidak juga. terlalu jauh. Ya. Masih bisa lah orang dari situ ya Ya. Pak ya. Kemarin kita juga sudah sempat koordinasi dengan ini paguyuban Jeep Nusantara. Oke. Paguyuban Jeep untuk kita minta untuk berangkat tuh dari terminal. Oke. Seperti itu. Iya benar-benar dengan Tapi jalan. hal-hal tersebut tidak bisa jalan kalau kita tidak sinergi. Betul. Kita tidak sama-sama satu visi, satu keinginan. Harus. Kalau saya sendiri, wis nonsen. Berat ya Pak ya. Juga di Pasar Tumpang itu juga alhamdulillah paguyuban pedagang, pengurus paguyuban pedagang menyupport kita. Oke. Bisa kita ajak kerjasama. Paguyubannya juga aktif jalan. Oke. Bisa kita kerjasama dengan baik dengan kita. Mungkin demikian. Oke. Aduh, Dan Pasar kedepannya. Tumpang juga punya kelebihan ya Pak ya, selain tempatnya luas, bersih, ada CCTV lagi, Ada CCTV. enggak ya aman ya Pak ya. Dari 33 pasar di Kabupaten Malang, alhamdulillah Pasar Tumpang ini, nek saya lihat, bukan saya ngecap ya, karena saya kepala pasar saya itu enggak. Kalau saya bandingkan dengan pasar lain, itu pasarnya bersih, fasilitasnya lengkap, Oke. mulai dari CCTV, mulai dari hidran, kebersihan, alhamdulillah Pasar Tumpang. Oke. bisa. Jadi masyarakat nggak usah ragu-ragu kalau ke Nggak Pasar usah Tumpang ragu-ragu ya Pak ke ya. Pasar Tumpang. Baik, Pasar baik. Tumpang kita bikin pasar yang bersih, pasar Oke, yang nyaman buat siap. pedagang di Bungkiri. Oke. Pak Muji, kata Pak Sugeng tadi kan Pasar Tumpang itu kan sudah ada CCTV-nya, bersih, aman begitu ya Pak ya. Kemudian dari sisi parkirnya bagaimana Pak Muji? Di sana tertib nggak untuk pengelolaan parkirnya? Ya, kalau saat ini alhamdulillah tertib karena di sana ada juga paguyuban parkir Oke. yang memudahkan kita untuk berkomunikasi bersama paguyuban parkir. Terus juga ada paguyuban pedagang terminal yang menyediakan kuliner di Terminal Tumpang, sehingga yang dulu para pedagang itu berceceran dalam artian membuat tempat sendiri-sendiri, Nggak tertib ya, Pak, ya, tidak begitu? tertib, dari terpal kelihatan kotor, tapi oleh pemerintah Kabupaten Malang, dalam ini Dinas Perhubungan, sudah ditatakan. Oke. Sehingga kemarin dapat dilihat di saat kegiatan food center sudah mulai terprogramkan di situ, perlahan-lahan nanti dengan mempersiapkan pariwisata, kunjungan pariwisata khususnya Bromo Tengger Semeru yang kita programkan di Terminal Tumpang itu sebagai terminal pariwisata, di mana sinergisitas dengan pasar, terus apa tuh namanya, kendaraan-kendaraan pariwisata, baik itu jeep, baik itu dokar, baik itu apa namanya, mobil-mobil transportasi antar kota, terus mobil-mobil transportasi mikrolet pedesaan, itu semuanya kami programkan pada terminal pariwisata itu berkumpul semua di Terminal Tumpang, sehingga berdampak kepada wisatawan yang berkumpul di Tumpang berkunjunglah ke pasar. Kita dapat membuat contoh di Sukowati, Di Bali. di Bali, Ya. di Bali. Wisatawan itu kalau
berkaitan di pasar dengan terminal itu luar biasa. Seperti Sukowati kan juga ada rest areanya. Betul. Iya. Wisatawan di saat berkunjung ke wisata khususnya di Gianyar biasanya pulangnya kan ke Sukowati melewati. Dia mampir di situ secara otomatis belanja ke pasar. Ya alhamdulillah Pak Sugeng tadi menyampaikan bahwa bagaimana pasar itu juga melayani wisatawan. Betul. Dalam hal ini oleh-oleh itu masuk sekali, apalagi sudah menciptakan ikon-ikon kuliner mendol katanya, ya seperti itu. Makanan khas Tumpang karena dari tempe tadi, ya, tempe itu juga produksinya dari Tumpang. Itu intinya gini, kita itu punya suatu destinasi wisata internasional yang luar biasa. Bromo, Ranupani, Bromo, Tengger Semeru. Nah, ini kunjungannya di hari-hari libur luar biasa, baik wisatawan domestik, wisatawan luar negeri. Dan amat disayangkan kalau masyarakat Tumpang, apalagi pedagang, itu hanya menonton keramaian. Iya betul, Pak. Tinggal bagaimana kita mempersiapkan, baik itu masyarakatnya, itu bagaimana sih untuk memancing suatu wisatawan itu tertarik ke atau singgah ke wilayah Tumpang, dalam arti terminal Tumpang dan belanja di pasar Tumpang. Ini banyak sekali contoh-contoh di daerah lain. Kalau kita studi banding di Jawa Tengah ada Borobudur. Nah, ini destinasi-destinasi sehingga kalau kita mencontoh persiapan di lingkungan masyarakat sudah siap dengan menyambut pariwisata, sehingga bagaimana masyarakat lingkungan juga tanggap untuk peningkatan ekonomi. Betul. Ya, di situ dengan pemikiran bagaimana sih dengan pariwisata kita dapat hidup, dengan pariwisata kita dapat uang, dengan pariwisata bagaimana pertumbuhan ekonomi kita semua dapat meningkat. Ini dituntut suatu masyarakat yang berpikiran ke sana untuk menyambut pariwisata, khususnya kunjungan Bromo Tengger Semeru. Tak kalah pentingnya Tumpang itu banyak destinasi wisata. Air terjun kan banyak ya, Pak? Candi Jago lah. Oh, Candi Jago. Candi Jago, Candi Kidal. Betul. Coban atau air terjun, ada Coban Cindi yang di Mencor, ada Coban Pelangi, Nah, Coban saya kurang Jai. jauh mainnya. Nah, ini luar biasa. Tumpang ini potensinya luar biasa. Ada embung, ada lembah Tumpang, ada pemandian Semberingin, ada museum Panji. Nah, saya nggak tahu. Tak kalah pentingnya kita sebagai anak bangsa harus menghormati para pahlawan. Tumpang punya taman makam pahlawan. Iya betul. Nah, ini juga luar biasa. Betul Pak. Nah, punya taman makam pahlawan yang tempatnya di Dusun Kebonsari, masuk wilayah Desa Tumpang. Ini kalau masyarakat kita tidak hanya terlena, hanya menikmati kunjungan wisata yang keramaiannya saja, mondar-mandirnya kendaraan para wisatawan. Sayang banget, betul itu. Nah, ini kami dengan Pak Sugeng selalu berkoordinasi. Ya alhamdulillah, saya juga masyarakat Tumpang. Pak Sugeng ini masyarakat Karangploso, tapi Pak Sugeng ini koyok masyarakat Tumpang. Dedikasinya kepada Kecamatan Tumpang. Sehingga koordinasinya enak, Pak Sugeng. Ayo pasar Tumpang ini didatangkan siji sampai terminal, ya caranya bersinergi dengan baik, sehingga saya tak menarik kunjungan wisata biar berkunjungan ke pasar rame. Sinergitas jadi, itu penting. Setiap hari masyarakat Tumpang itu punya keinginan bahwa wisatawan itu setiap hari di Tumpang. Bukan melulu di sebelah aja ya Pak ya, tapi mampirlah ke Tumpang. Setiap hari di Tumpang. Dalam artian
Tumpang ini 24 jam hidup. Yes. Wah, setiap hari di Tumpang. Ayo ke Tumpang. Ayo ke Tumpang, bro. Gitu. Oke. Kita punya wilayah khususnya di Tumpang ini potensi yang luar biasa ya Pak. Luar biasa. Yang nggak bisa dimiliki tempat lain lah ya. Gitu. Untuk menyebut destinasi wisata yang ada di Tumpang 24 jam tidak nyampe. Enggak nyampe ya Pak ya? Waktunya udah nyampe. Nggak nyampe. Kurang Ya. Kurang. Harus ada hotel di Tumpang tuh Pak. Oh, sudah banyak. Oh sudah banyak. Sudah banyak homestay, hotel, Homestay ya penginapan, banyak sekali. betul. Kalau dihitung pun 24 jam kurang. 24 jam kurang. Iya. Air terjunnya aja ada berapa Pak kan? Iya, Udah betul. banyak kan. Ke Iya. Bromo turunnya udah siang kan begitu Iya. ya Pak. Luar biasa. Jadi jangan sampai masyarakat kita khususnya yang dilalui tempat wisata ini hanya sebagai penonton saja. Penonton Ayo kita saja. sama-sama menggiatkan ekonomi masyarakat begitu ya Pak ya. Siap. Mengeluarkan potensi yang sudah Iya. kita miliki. Pertanyaan terakhir untuk Pak Sugeng. Mungkin bisa disampaikan ke masyarakat atau sobat lantas di luar sana. Apa sih yang membuat pasar Tumpang itu menarik biar mereka bisa datang ke sana? Apa sih yang dijual di pasar Tumpang itu, Pak? Gini, Enggak. terima kasih. Ini promosi, ini ladang promosi buat pasar Nah, Tumpang. iya. Ya monggo, masyarakat khususnya masyarakat Tumpang, masyarakat umumnya masyarakat Kabupaten Malang, Malang Kota berbondong-bondong ke pasar Tumpang. Karena pasar Tumpang itu di situ kita pedagang yang penjual perhiasan, pakaian, banyak sekali. Pasarnya bersih, fasilitasnya juga memadai. Ayolah ke pasar Tumpang. Nanti pasarnya kemarin kita punya gini, pasar saya catnya warna-warni. Oh iya, Pak. Jadi, Di warna-warni. warna-warni. Karena apa? Karena gini, saya berpikir gini, kalau catnya biasa, warna putih gitu aja, orang lihat mesti pasti biasa aja. Iya. Tapi kalau warna-warni, kemarin warna-warni cat, orang minimal mesti gini, oh pasti warna-warni, oh ternyata pasar, oh pasarnya kok bagus, walaupun ya nanti dari situ orang mesti tertarik, pengen masuk apa sih Penasaran sih. jualannya pasar Tumpang. Monggo nanti kita sambut di pasar Tumpang. Pasar Tumpang siap dengan dagangan-dagangan yang menarik, khususnya perhiasan, emas, pakaian. Oke. Jangan kirang ya, nyun sewu. Pakaian itu image kita selama ini, pakaian pasar, beli di pasar itu hanya pakainya Kualitasnya. kualitasnya jelek, Oke. harganya murahan. Paling yo baju pasaran. Oh, jangan salah, di pasar Tumpang. Di pasar Tumpang ngapunten. Orang Ranupane, orang Bromo itu beli sarung kalau nggak harganya 1 juta tidak mau mereka. Oh iya, harus yang bagus ya Pak harus ya. yang bagus di sana. Sepatu juga seperti itu. Baik. Itulah keunggulan pasar Tumpang. Ya, alhamdulillah kita juga bersyukur masih dekat dengan masyarakat dari Ranupane, dari Bromo, sehingga pasar Tumpang ini kegiatannya tiap hari ramai. Oke. Mungkin itu Mbak yang bisa kita Baik, sampaikan. terima kasih. Mudah-mudahan dengan acara seperti ini pasar Tumpang lebih dikenal lagi oleh masyarakat yang luas, biar pasarnya lebih ramai lagi. Amin. Mudah-mudahan ya Pak ya berdampak kepada masyarakat Tumpang tentunya. Amin. Terima kasih banyak Pak Muji atas kehadirannya hari ini. Pak Sugeng juga terima kasih. Terima kasih kembali. Mohon maaf nanti kalau misalkan bisa diundang lagi boleh datang lagi ya Pak ya. Siap. Kita selalu siap. Oke. Siap. Nanti kami main ke Tumpang lagi lah Pak ya. Monggo. Saya Nanti cari mendolnya dulu. kita Pak. siapkan. Kita siapkan medalnya. Nanti satu kali nyoba, woi, saya jamin nyari terus. Oh, jangan sampai makan melon nyarinya Pak Sugeng lagi ya. Jangan cari nyari, cari mendolnya. Oke. Baik, sahabat lantas, demikian perbincangan menarik kami dengan Pak Sugeng dengan Pak Muji juga bahwa kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka Hari Bayangkara kemarin tanggal 3 Juli merupakan bukan hanya kegiatan yang sifatnya himbauan atau edukasi kepada masyarakat, tapi kami ingin juga mengangkat budaya lokal, kearifan lokal masyarakat Malang, khususnya Tumpang.
Dan seperti biasa mengakhiri acara kami siapkan satu buah pantun untuk Sobat Lantas. Siang malam main Twitter, jangan sampai mama marah. Jangan ngaku anak pinter kalau masih terobos lampu merah. Demikian dari kami, saya Ibu Mursyana, terima kasih. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.